Ya anak-anakku, pada hari ini apakah ada di antara anak-anakku yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa ketua kelas yang tidak masuk? Wahyu. Wahyu, kenapa Wahyu? Sakit. Sakit. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Ya anak-anakku, mari kita doakan untuk temanmu yang sakit pada hari ini biar secepatnya diberikan kesembuhan ya, biar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya anak-anakku, sekarang ibu guru minta ya untuk mengawali pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu. Tadi bu guru lihat yang paling belum nyampe sekolah itu Nanda ini, Nanda Maulana ya. Jadi silakan Olan dipimpin temenmu untuk berdoa. Yang lain ya siap-siap untuk berdoa. Ayo Nanda Olan. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk Nanda Olan ya yang bersedia untuk memimpin doa. Ya baiklah anak-anakku, untuk menambah rasa nasionalisme kita ya terhadap tanah air kita ya, marilah terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan untuk kita semua, silakan untuk berdiri ya. Tapi bernyanyi dengan semangat ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia duduk dulu seperti biasa yang rapi. Biar lebih semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Udah semangat? Udah semangat? Baiklah anakku, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru harapkan untuk kita semua yang ini saat Ibu Guru menjelaskan
Jangan ada yang bermain anak-anakku ya. Jika kalian bermain atau tidak memperhatikan, apalagi kalau ada yang tidur ya, nanti apa yang akan ibu guru sampaikan itu tidak bisa kalian terima dengan baik ya. Lagi sekali mohon nanti tolong diperhatikan ya. Ya anak-anakku, pada hari ini ya kita akan belajar tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 ya. Anak-anakku, selanjutnya kita bernyanyi lagi ya. Judulnya adalah bagian dan fungsi tumbuhan. Siap bernyanyi lagi? Siap. Oke, kita nyanyi ya. Ya, yang mana? Bisa sambil dipegang ya. Bagus sekali, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Pertanyaan selanjutnya sekarang ya. Apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang tadi? Ada yang bisa? Ya, Resti coba. Akar Akar. Apa maksud dari akar? menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Menyerap air dan zat mineral dalam tanah. Betul? Betul. Kemudian fungsi yang lain. Ada lagi, coba ibu guru minta. Ayo coba. Siapa? Tempat terjadinya fotosintesis. Daun itu sebagai tempat terjadinya Fotosintesis. benar? Benar. Bagus sekali. Ada lagi? Nanda Bunda coba. Batang Batang. Apa fungsi batang? untuk mengedarkan air dan mineral dari akar tumbuhan. Bagus sekali, batang itu katanya Nanda Bunda itu untuk mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Ayo coba. Bunga sebagai alat pernapasan. Bagus sekali, bunga fungsinya itu sebagai alat perkembangbiakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak-anakku, terkait dengan apa yang tadi kita lakukan ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan ya, peserta didik mampu menemukan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tujuan yang kedua, dengan melakukan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri di lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya ya, dengan
proklamasi, ya. Ya, makna proklamasi kemerdekaan dengan tujuan yang kelima, dengan diskusi kelompok peserta didik mampu membuat laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, tujuan yang keenam itu dengan diskusi kelompok peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran, ya, melalui tulisan dengan detail. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai pada hari ini, anak-anakku, ya. Nah, coba sekarang ada yang akan Ibu tampilkan. Coba diperhatikan. Nah, coba ada gambar apa itu? Ada tumbuhan, ya. Coba dilihat gambar yang sebelah sana, ya, yang di sebelah ini. Kira-kira, coba perhatikan. Tapi sebelumnya bukannya, ya. Tumbuhan apakah ini? Pohon jati. Ya, semuanya sudah tahu ini, ya. Berdasarkan gambar ini merupakan gambar dari pohon jati. Kira-kira dari kedua gambar yang ada di depan kalian itu apakah ada perbedaannya? Ada. Coba kira-kira apa perbedaannya? Ya, katanya kalau pada musim kemarau pohon jati itu tidak ada daunnya, Bu Guru. Bagus sekali. Kalau pada musim penghujan pohon jatinya itu banyak daunnya, Bu Guru. Bagus sekali. Ya, itu adalah perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ya. Sekarang Guru tanya lagi, ya. Menurut anak-anakku semua, ya, bagaimana cara tumbuhan jati ini menyesuaikan diri dengan lingkungan? Bagus sekali, yaitu dengan cara mengumpulkan daunnya. Nah, ini sekarang pertanyaan dari Guru. Ya, apakah makhluk hidup, ya, bisa menyesuaikan diri saat perang masih terjadi? Tidak bisa. Jadi menurut anak-anak tidak bisa, ya? Ya. Tidak bisa, ya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan, ya. Sekarang, tapi terlebih dahulu sekarang, kira-kira rumusan masalah yang bisa kita munculkan dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi apa? Ada yang mau jawab? Coba, Mandaus, coba bagus, coba Mandaus. 1. Apa ciri-ciri tumbuhan? 2. Apa ciri-ciri fisik tumbuhan? Terus yang kedua? 2. Bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Bagaimana cara tumbuhan menyelesaikan diri dengan lingkungannya? Kita kasih tepuk tangan, ya, buat Mandaus. Jadi, inilah sekarang yang akan kita selesaikan. Rumusan masalah yang dimunculkan sesuai dengan yang dikatakan sama teman tadi, ya. Yang pertama itu apa ciri-ciri fisik tumbuhan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, berdasarkan ini anak-anakku, ya, sekarang Ibu Guru tadi sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Nanti setelah kalian kalian menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Silahkan nanti, ya, kamu berjalan, silahkan ditentukan siapa yang akan jadi ketua. Ya, Ibu Guru juga akan membagikan kalian ini bahan ajar, ya. Jadi sekarang membagikan bahan ajar. Jadi selain ada buku paket, Ibu Guru juga sudah menyiapkan kalian itu bahan ajar. Ya, silakan bisa dibuka nanti, ya. Kemudian Ibu Guru juga akan membagikan nanda semua itu LKPD. Apa fungsinya Bu Guru LKPD ini? Nah, nanti jelaskan, ya. Sekarang Bu Guru bagikan dulu. LKPD ini nanti sebagai panduan kalian, ya, dalam menyelesaikan tugas, ya. Satu kelompok itu satu LKPD. Jadi anak-anakku, yang akan kita lakukan pada hari ini setelah membentuk kelompok, nanti
Nanda semua itu akan melakukan pengamatan. Apa yang diamati Bu Guru? Nah, coba dilihat di belakang kalian, di samping kalian. Ibu Guru sudah menyiapkan tanaman. Ada ada lidah buaya, kemudian di sana ada di sana ada apa nih? Strawberry. Yang di belakang ada apa? Ya, Ibu Guru sudah menyiapkan 4 buah tumbuhan yang nanti secara berkelompok silakan Nanda teliti, ya, teliti, amati, kira-kira bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan yang Nanda semua amati. Ya, nanti kelompok 1 silakan mengamati untuk tumbuhan lidah buaya, kelompok 2 nanti mengamati kaktus, kelompok 3 mengamati stroberi, kemudian kelompok 4 akan mengamati pohon bunga mawar. Ya, silakan nanti setelah itu Nanda semua kalian akan mendiskusikan di dalam kelompok kalian berdasarkan hasil pengamatan tadi. Diskusikan dulu bersama kelompok kalian. Selain melakukan pengamatan, nanti juga Nanda akan mengamati atau mencari informasi berdasarkan teks bacaan itu ada di LKPD kalian. Ya, nanti dicari itu mengenai makna proklamasi. Nanti ya diselesaikan nanti berdasarkan yang ada di LKPD itu sebagai panduan kalian nanti. Nah, Bu Guru di mana kita cari informasinya? Ya, Ibu Guru tadi sudah menyiapkan. Ya, pertama itu ada buku siswa. Silakan kalian bisa cari juga di sini. Kemudian tadi Bu Guru juga sudah membagikan nada semua itu bahan aja. Jadi bisa nada semua itu cari informasinya juga di bahan aja. Selain juga melakukan pengamatan secara langsung. Paham dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Ada yang belum jelas dulu? Enggak. Sudah jelas ya? Ya, baiklah anak-anakku. Sekarang silahkan Nanda semua menuju ke pos ya, pos-pos yang sudah Ibu Guru siapkan untuk melakukan pengamatan. Ya, silakan sambil di bawah LKPD-nya. Silakan. Ya, silakan diamati. Diamati ya. Jangan hanya sekedar dilihat, tapi silakan diamati. Ya, diamati batangnya seperti apa, akarnya seperti apa. Ya, ini kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 dapat kaktus. Jadi kalian dulu di LKPD-nya mana? Ya, tulis kaktus ya. Lihat tumbuhannya. Ini namanya kaktus sudah ya. Lihat sekarang batangnya ada apa di batangnya ini? Itu yang diteliti ya, dilihat akarnya nanti seperti apa. Ada apa di batangnya ini? Bagaimana bentuknya? Itu yang kalian teliti ya. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 dapat lidah buaya. Ya. Lidah buaya inilah. Lihat sekarang ya. Kira-kira bagaimana bentuk lidah buaya ini ya Bu Guru? Batangnya seperti apa? Daunnya seperti apa? Di daunnya, di batangnya itu ada apa? Akarnya seperti apa ya? Paham ya? Kami diteliti, silakan ditulis sama tumbuhannya ya. Diteliti dulu. Kemudian Ibu Guru menuju pos 3. Di pos 3 ini ada kelompoknya Nanda Budaya. Dapatnya apa? Strawberry. Dilihat ya, strawberry ini bagaimana dia, batangnya seperti apa, daunnya bagaimana. Ada bunganya ini kan, ada buahnya juga kebetulan ya. Strawberry ini kelihatan dia ada bunganya dan buahnya. Silakan diteliti bagaimana ya. Kelompok 4. Jelas kelompok 4? Nah, kelompok 4 dapat mawar. Yang diteliti apa ini kelompok 4? Ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dilihat dari mana, Nakku? Ya, batang. Nah, batangnya seperti apa itu nanti bisa kalian tuangkan, kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Bagaimana bentuk batangnya, anakku? Nanti tanya lagi bunganya seperti apa. Kemudian dapatnya ini mawar ini. Mawar putih. Bukan putih aja sebenarnya ya, tapi mini, ini mawar mini. Kecil ya.
nanti batangnya bagaimana, daunnya bagaimana, ya, bunganya bagaimana, itu diteliti, ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok, ya. Ya, jangan hanya sekedar dilihat anak-anakku ya, tapi diteliti, diamati bagaimana dia, ya. Yang belum jelas bisa sambil nanya sama guru. Bapak satu, jelas ya? Yang diteliti apa? Ya, dilihat-lihat, jangan dilihat, tapi diteliti, diamati dengan ini, ya. Ciri-ciri sebagai anak yang pendek. Mata. Yang berpusing untuk mencegah. Kelompok dua jelas? Ya, mencegah. Diamati ya, diamati dengan teliti, jangan hanya dipandang mendarisi ya. Dilihat, diamati. Nah, itu kelihatan itu bagaimana, apa di batangnya itu. Bisa kalau ada yang belum jelas, bisa sambil ditanyakan sama ibu guru ya, bisa sambil ditanyakan. Ya, habitatnya di mana? Gitu ya. Diskusikan dengan. Ya, bagaimana katanya? Terus? Dapat. Bagus. Jadi itu dilihat. Nanti bisa kalian diskusikan. Ya. Didapatnya mawar. Kemudian kelompok 3. Ini sering seperti cuma mungkin juga ini enggak ya. Ya, dapat di sini diperhatikan ya. Daunnya bagaimana, batangnya bagaimana, coba lihat. Ya. Ada yang belum jelas? Jelas? Dilihat itu ada apa di batangnya itu? Ada apa? Ya, akarnya bagaimana nanti? Ya. Sudah semua? Sudah. Bagus sekali. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing kalau sudah ya. Silakan kembali. Ya. Sudah? Sudah. Kan tadi didiskusikan? Sudah. Nah sekarang dilanjutkan ke LKPD-nya. Ya, di LKPD yang selanjutnya itu kalian akan mencari informasi ya tentang naskah proklamasi kemerdekaan ya. Silakan dikerjakan, silakan diskusikan bersama anggota ya. Ya. Nah, di sini tuh, ini kan sudah ya. Nah, ini sudah. Tapi yang ini, ya, ya ini. Di sini kan ada teks proklamasi dan ada pertanyaan.
Berdasarkan teks proklamasi ini, silakan kalian cari informasi, ya, isi dari teks proklamasi tersebut. Kemudian silakan Nanda ini diskusikan, tapi tidak usah kerja sendiri, ya. Diskusikan, jawab, ada soalnya, nah kalian kerjakan, ya, paham? Ya, silakan anakku dikerjakan. Ya. Ini PS, kemudian nanti apa namanya kamu kerjakan. Jadi berdasarkan teks proklamasi ini, kalian cari informasi, diskusikan, jangan kerja sendiri, jangan ketua kelompoknya aja yang kerja. Kan bersama anggota kelompokmu diskusikan kira-kira apa informasi yang ada di teks proklamasi. Ya, silakan. Tidak usah apa namanya tidak mau mengeluarkan data. Bisa, diskusi sekarang. Kalau saya begini. Tidak usah kerja dulu, ya. Silakan didiskusikan. Kelompok 1, paham, ya? Ya, diskusikan, jangan kerja sendiri, ya. Ya, bisa sambil dibuka KPD-nya juga bisa. Apa namanya, buku siswanya, terus bahan ajarnya, jangan lupa. Ya, silakan dibuka buku bahan ajarnya juga, cari informasi di sana. Ya, selain teks yang ada, yang sudah guru balikan di KPD, silakan Anda semua cari informasinya di bahan ajar. Nanda Rizky buka bahan ajarnya, ada di sana juga tempat kalian cari informasi, ya, selain di paket Nanda, ya. Ya, mana bahan ajarnya? Ya, bisa cari informasi juga di bahan ajar dan yang ada di paket, ya. Ya. Ya, ini dia. Bahan ajar, iya. Dapat bahan ajarnya? Nah, ini kan silakan bisa Nanda ini cari informasi, bisa di buku paket, bisa di bahan ajar. Jadi silakan bagi tugas caranya. Ada yang cari di bahan ajar, ada yang cari di paket. Kemudian Nanda bisa sambil membaca soal yang ada di LKPD-nya, ya. Ya, sama-sama satu. Ya, silakan. Ada yang proklamasi, misalnya harus kita pahami di sini. Proklamasi contohnya yang bukan peristiwa benda kemudian Ya, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan sama guru, ya. Tidak usah malu. Ya, bagus. Ya. Ada yang cari di bahan ajar juga. Nah, gitu caranya, ya. Nanti tambah ini Presiden pertama Indonesia adalah ya. Nah, jelas kelompok 1? Ya. Ini Olan yang cari informasi di buku paket. Iya, bagus ya, bagi-bagi tugas. Mana dia bahan ajarnya? Nah, ini kan. Ya, cari di sana. Benar tuh tadi ya, cari. Ya.
sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara beberapa sampai Jepang. Nomor 2. Di nomor 2 ya? Nomor 2 Ini siapa? Ya di sana di ya. Ini baca apa? Coba. Bacakan. Membuat aklamasi. Ya. Tinggal dituangkan di LKPD-nya, ya. Tinggal dituangkan. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Jelas? Ya, jadi intinya jangan kerja sendiri ya. Jangan berdiskusi. KKPD yang nada kejangan itu kaitannya dengan teks proklamasi ya. Silakan dicari informasinya berdasarkan teks bacaan. Ya. Mana bangsa yang merupakan Ya betul ya. Kalau sejarah saya dibaca dipahami juga ya kenapa. sejarah di mana Bacakan. Bagaimana bangsa Indonesia katanya Rizky. Gimana? Ya. Ya, kenapa? Ada yang nanya? Bahwa atas kemerdekaan wajib. Kemerdekaan dan wajib. Kemerdekaan dan wajib. Udah, dan wajib. Ya. Terus mempertahankannya. Jangan ada yang ke siapa? Siapa? Tapi pikiran yang kedua itu ya. Sisi. Ya. Ya. Yang ini itu dibaca apa? Penting tentang kalimat langsung didampingi mahasiswa. ya, oke. Nah, Soekarno katanya ini Amel, Nanda Amel. Ini bagaimana? Dalam Dibuka itu PPT-nya. Coba lihat, sudah jadi?
ini kan. Nah, kalau sudah, ini masuk Bu Guru. Nah, ini ada teks bacaan. Kemudian berdasarkan teks bacaan ini, anak-anak akan mencari informasi dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini kemudian nanti anak-anak akan tuangkan dalam peta pikiran. Paham ya? Ya, ini dulu tulis di peta pikiran. Ya, ditulis. Ya, tapi informasinya itu berdasarkan teks bacaan yang ini. Ya, paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan ini, dibuat kalimat tanya. Ya, informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Ya, silakan. Ya, apa? Ya, ya. Ini kan, ini. Nah, silakan. Ya. Ya. Nah, ini. Nah, bagus kelompok 3 ini sudah mau jadi di mana kelompok 3 untuk bahasa Indonesia ya. Jadi berdasarkan teks bacaan yang ini, anak-anakku, kalian mencari informasi. Bagaimana cara mencari informasinya? Bisa kalian gunakan kata tanya. Kata tanya apa di sana enggak? Apa? Ya? Siapa? Di mana? Apa? Siapa ya? Bagaimana? Ya? Siapa? Apa? Ya. Nah, ini bisa anak-anak gunakan untuk mencari informasi. Ya, setelah itu anak-anak tuangkan ke dalam peta pikiran. Paham? Ya. Ya, silakan diskusikan. Jangan diam, yang namanya diskusi itu ya harus mengeluarkan pendapat. Ya, silakan coba dibaca dulu teksnya. Kalau udah dibaca, bisa nanti. Oh, mau udah jadi. Oh, kalau udah, tinggal anak-anak tuangkan dalam peta pikiran ini. Ya, tinggal dimasukkan dalam peta pikiran informasinya tadi. Ya, tinggal ditulis. Ya, berdasarkan informasi yang tadi. Paham? Ya, di sini. Ya, yang ini pindahkan ke sini di peta pikirannya. Nah, itu. Makanya kalau udah jelas bisa tanya Bu Guru ya. Jangan bingung sendiri. Tanya Bu Guru, angkat tangan caranya. Bu Guru belum jelas ya. Paham? Ya, silakan tinggal dipindahkan saja ke peta pikiran. Ya. Nah. Terus ya, bagus ya. Itu namanya diskusi. Diskusi itu semuanya kerja. Ya. Kelompok 3 jelas? Kan kelompok 2 ya. Ini berdasarkan yang ini tidak pindahkan ke peta ya. Ya, ya. Ini sudah dari tadi. Dipindahkan di mana? Dalam kegangsaan. Ini. Ini ayo. Apa? Apa tanya? Ini bacakan. Pelan-pelan. Mari kita cepat menulis nanti. Kayak ini kayak dikerja sama ini. Sama. Ya, ini kan hasil kalian tadi ya. Tinggal dipindahkan ke peta pikiran. Ya, bagus ya. Tadi bacanya sudah diskusi. Ini tinggal dipindahkan ke ya, bagus. Udah sana. Ya, udah sana timur. Nomor berapa itu?
menjadi masa depan bangsa. Ya, pelan-pelan caranya baca. Ya. Ayo, bacakan aja hasil diskusi tadi. Bacakan. Iya, bacakan. Mana kan ini hasil diskusi tadi kan? Tinggal bacakan temenmu maksudnya. Balik. Nih, bacakan. Karena menjadi kesempatan. Karena Ya, bacakan. menjadi kesempatan. Bangsa Indonesia. Ini sudah selesai ya. Itu segera membebaskan diri. Dimulai banyak karena menjadi Bagus ya. Silakan berpendapat ya, enggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ya. Setelah kedua kandung mana sampai mulai kandung pukul pelahan mulai kandung segera kedua melatih pukul pelahan mulai mereka mengajukan makhluk yang Pendapat bangsa. Ya, pendapat bangsa makanya ya. Sudah ya? Sudah? Yang mana yang belum? Sampai dengan ya? Ya sudah, waktunya sudah. Sudah semua ya? Sekarang kita akan melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi
daun yang tebal, berduri Kelompok yang sambut. disambut, habitat tumbuh di daerah yang kering dan panas. Cara menyelesaikan diri, daun yang besar dan berdaging untuk menyimpan air dan menggunakan. Selanjutnya. Teratai memiliki daun tipis dan lebar untuk memudahkan tumbuhan. Ya. Pohon jati menumbuhkan daunnya pada musim kemarau. Ya. Terus Disimak ya hasilnya. batang tebal untuk menyimpan air. Ya. Kangkung memiliki rongga udara pada batang. Lidah buaya memiliki batang tebal untuk menyimpan air. Enceng gondok memiliki batang berongga untuk mengapung di air. Ya. Selanjutnya. Ya, disimak ya hasil temanmu. Teks tersebut merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Ya. Apa arti dari proklamasi? Apa proklamasi itu dibuat? Siapa yang membuat proklamasi? Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya sekarang. Kalimat tanya Ya. apa informasi tadi? Didengar nggak? Merupakan sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya. Siapa? IR Soekarno didampingi Hasan. Di mana dalam pembebasan Timur Nomor 56 Jakarta Penetapan 17 Agustus 1945. Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Bagaimana dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno di satu pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ya. Yaitu dia presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Sekarang berdasarkan hasil dari yang disampaikan oleh kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan, Rizky? Ada? Oh ya, silakan Nanda Mika, silakan ditanyakan. Kenapa lidah buaya bisa lebih cepat dan tumbuh? Ya, tunggu ulang. Pertanyaan dari Nanda Mika itu, kenapa lidah buaya bisa hidup di tempat yang kering? Tepuk tangan dulu untuk Nanda Mika. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Kenapa? Karena daun yang besar dan berdaging untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Bagus sekali. Setuju tak? Setuju. Jadi kata kelompok 1, kenapa lidah buaya itu bisa hidup di tempat yang kering? Kata kelompok 1 itu karena lidah buaya itu memiliki batang yang Tebal dan tebal. Nah, air. ya bagus. Katanya di batangnya itu tempat menyimpan cadangan air yang banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berapa ya? 2. Ya, kenapa 2? Yang kelompok 2 diwakili oleh Nanda Huzaini. Ya, silakan dibacakan. Ya. Kedua, kaktus memiliki daun yang memiliki daun yang batang tetapi ini kaktus memiliki akar yang panjang. Disimak ya, mungkin nanti ada yang belum jelas. Batang kecil untuk mengurangi penguapan, batang tebal untuk menyimpan air. Ya, selanjutnya. Ya. Teratai memiliki daun tipis dan lebar untuk menggunakan penguapan. Pohon jati menumbuhkan daunnya pada musim kemarau. Kaktus memiliki batang tebal untuk menyimpan air. Bagus. Ya. Teks tersebut merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Teks tersebut dibaca oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Ya. 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 Kalimat tanya apa? Informasi penting merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Siapa Soekarno?
didampingi Hatta, Terus. di mana jalan Pengangsa Timur di Magunan, Jakarta, kapal 17 Agustus 1945. Ya, sudah. Ini tadi sudah disampaikan hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Berdasarkan yang disampaikan oleh kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Apa? Zian ya? Ayo coba Nanda Zian, silakan ditanyakan. Kenapa kaktus banyak kecil? Ya, pertanyaan dari Nanda Zianzu ya. Kenapa kaktus itu daunnya kecil-kecil? Kira-kira bisa dijawab nggak sama kelompok 2? Bisa. Coba jawab. Untuk mengurangi penguapan. Untuk mengurangi penguapan. Itu dia ya. Ya, tadi kasih jempol sama Zianzu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 diwakili oleh siapa? Bunda. Bunda, ayo Bunda silakan. Ayo. Kelompok 3 tadi dapatnya tumbuhan apa? Strawberry, ayo silakan. Strawberry memiliki atas serabut atau besi warna berwarna merah. Ya. Kita tumbuh di tanah yang gembur dan kurang mudah cukup. Cara menyusukan diri dengan tumbuh dan jalan. Ya. Rata bentuk tipis dan lebar untuk memudahkan penguapan. Pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Kaktus memiliki batang kuat untuk menyimpan air. Tersebut merupakan tes proklamasi kemerdekaan. Disimak ya. Yang dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia yang ke-7. Apa arti dari proklamasi? Kapan proklamasi itu dibuat? Siapa yang membuat proklamasi? Tanya apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan setiap kemerdekannya. Siapa aktif, siapa bukan dan punya kata di mana jalan kebangsaan Timur Leste 36 Jakarta. Kapan 17 Agustus ini? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berdasarkan hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa? Tadi sudah. Nanda Rizky aja ya. Ayo silakan Nanda Rizky. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ya, pertanyaan dari Nanda Rizky, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Nanda udah tahu nggak? Ya silakan dijawab coba. Mengetik adalah Sayyidina. Ya katanya Nanda Uda itu yang mengetik adalah Sayyidi. Bagaimana? Hah? Betul yang lain? Kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir ini dapat pohon mawar. Silakan maju Nazila. Ya, Nazila sebagai ketua kelompok 4. Ini lebih besar Nazila daripada buku ini. Ayo. Berapa pesawat? Aduh. Mana dia? Ya. Ya. Silakan disampaikan. Yang lain dulu. Yang lain tolong disimak. Ya. Kalau ada yang berbicara mungkin tadi nggak apa informasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya, silakan. Nah, Mawar, dengarkan Mawar ini. Ya. Mempunyai batang duri, bunga berwarna cerah dan harum, tumbuh tanpa kering, memiliki duri pendek yang berfungsi untuk mencegah hewan memakan tumbuhan. Ya. Teratai, memiliki daun tinggi dan lebar untuk memudahkan penguapan. Memiliki daun pada musim kemarau. Kaktus, memiliki kaki lembab untuk menyimpan air. Kangkung, memiliki lobang jalan pada batang. Ya. KPD selanjutnya silakan disampaikan ya. Itu mana nih? Kok takut nih? Tenang. Ya, ya. Ya. Teks tersebut merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut dibacakan oleh Presiden pertama yaitu Soekarno. Ya, lanjut. Yang lain simak ya. Apa arti dari proklamasi?
proklamasi itu dibuat? Siapa yang membuat proklamasi? Ya. Kalimat tanya. Apa? Merupakan tengah sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Siapa? Ilias Soekarno didampingi Muhammad Jalan Kebangsaan Timur Jumat 56 Jakarta. Kapan? 17 Agustus 1945. Ya. Terus? Ada lagi? Ya, masih ya. Karena menjadi obat Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Dengan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambut pidato singkat dan KTP. Kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ya, itu adalah hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4. Kira-kira sekarang ada yang belum jelas? Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Apa? Banyak sekali. Tadi sudah. Kelompok ini belum ya? Dapat waktu. Kelompok ini aja ya. Ayo coba diwakili oleh siapa? Orang ya. Ayo, ada orang. Apa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Iya, coba kita jawab. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah negara Indonesia. Iya, sudah bisa dipahami? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Ya baiklah anak-anakku, tadi kita sudah mendengarkan kelompok 1 sampai kelompok 4 secara bergilir melakukan presentasi ya. Jadi tadi kaitannya dengan ciri-ciri fisik pada tumbuhan. Jadi anak-anakku untuk mengetahui ya bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu bisa kita lihat dengan melihat ciri-ciri fisiknya. Ya, Ibu Guru ambil contoh sekarang yang tadi dilakukan oleh kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 tadi mengamati tentang tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu kan hidup di tempat yang kering. Ya, jadi berdasarkan kita lihat dari ciri-ciri fisik dari kaktus itu mempunyai daun yang kecil-kecil katanya. Tadi ada sempat yang bertanya ya. Jadi kenapa kaktus itu daunnya kecil-kecil? Nah itu untuk ya membantu akan mengurangi kaktus itu melakukan proses pembuahan. Jadi itu dia ciri-ciri fisiknya itu mempengaruhi juga terhadap habitatnya. Ya anak-anakku. Kemudian tadi juga kita membahas tentang proklamasi. Ya, proklamasi kemerdekaan itu mempunyai makna anak-anakku. Ya, yang pertama itu sebagai siapa yang masih ingat? Mananya yang tadi? Ada nggak? Mana proklamasi? Siapa masih ingat coba? Sebagai mudah lupa ini. Ya, Sebagai puncak perjuangan. iya, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kenapa dikatakan seperti itu, Bu Guru? Coba anak-anak perhatikan. Kenapa dikatakan sebagai puncak perjuangan? Ya, jadi bangsa kita dahulu ini kan sudah dijajah anak-anakku selama 350 tahun oleh bangsa Eropa dan Jepang. Ya anak-anakku, jadi dengan latar belakang yang berbeda, bangsa Indonesia itu bersatu untuk memerangi penjajahan. Jadi berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh siapa? Soekarno. Dibacakan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, itu mengandung makna bahwa sebagai hasil, ya, mengandung makna bahwa hasil dari perjuangan para pahlawan kita, anak-anakku ya. Kemudian banyak sekali makna yang tadi sempat disampaikan oleh kelompok 4. Itu yang kedua katanya sebagai pengakuan ya kepada dunia luar. Ya, pengakuan ini ada 2 macam anak-anakku. Ada namanya pengakuan secara de facto. Yang kedua itu ada pengakuan secara de jure. Ya, apa itu pengakuan secara de facto, Bu
negara lain bahwa negara itu telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah negara. Syaratnya apa? Ada wilayah, ya, kemudian ada pemerintahnya, kemudian yang satu lagi yang paling penting ada rakyatnya. Ya, itu merupakan pengakuan secara de facto. Kalau de jure itu apa, Bu Guru? Pengakuan secara de jure itu maknanya adalah pengakuan dari negara lain ya secara resmi tentang kedaulatan suatu negara. Ya, anak-anakku, nah itu dia sebagian dari makna proklamasi yang Bu Guru sampaikan. Kemudian untuk mencari informasi anak-anakku itu bisa kalian menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja? Ada apa? Siapa? Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mencari informasi. Ya, berdasarkan kata tanya yang bisa kalian tuangkan dalam peta pikiran. Itu tadi yang sudah kalian lakukan selama diskusi. Ya, anak-anakku, itu kesimpulan yang bisa Ibu Guru sampaikan sekarang. Nah, ini anak-anakku masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari tadi? Ya, fungsi Tuhan katanya. Ya, proklamasi. Membuat ya? Apa? Membuat katanya. Terima kasih ya masih ingat dengan materi yang kita pelajari tadi. Kemudian kira-kira ada enggak yang belum dipahami? Tidak. Paham semua? Serius? Serius sekali. Ibu Guru tanya sekarang, bagaimana perasaan kalian? Senang? Kenapa senang? Karena seru, ada lagi? Karena menyenangkan. Nah itu makanya katanya kenapa pembelajaran kita senang. Katanya kelompok 1 seru Bu Guru, kita meneliti langsung. Ya bagus sekali. Ya anak-anakku, sekarang untuk mengetes sejauh mana kalian memahami apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, memahami apa materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi. Ibu Guru sekarang akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, kalau tadi soal kerjanya itu secara berkelompok. Kalau soal evaluasi ini tidak boleh kerja kelompok anak-anakku ya, harus kerja sendiri. Ya, Ibu Guru kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Ya, silakan jangan lupa ditulis namanya. Ada yang mau dapat? Ya, di paling atas itu ada nama, ya. Ada nama, silakan ditulis dulu. Biar Ibu Guru tahu apakah tadi ada yang tidur, ada yang ini bermain saat melakukan diskusi. Jadi Ibu Guru kasih waktu apa? Ya, silakan dijawab ya. Ada bidang ganda di sana. Ada isian juga. Tinggal di silang atau di ya. Jadi silakan Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Dimulai. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya, oke? Kerja sendiri nih. Sejam ya, 20 menit. Amin saja. Amin saja. Diteliti caranya ya. Ya. Ya ditulis namanya. Ya ada boleh nyontek ini silakan dikerjakan.
Ya. Silakan ya, nggak usah kerjasama. Jangan ada yang saling contek. Ya, bisa disunat. Ya. Jadi soalnya itu ada yang pilihan ganda, ya. Kemudian ada yang menjawab singkat, ada isiannya juga dan ada poinnya ya. Bu, nanya, ya, nanya, ya. Apa Rizky? Ya, ini kan Korea, ini anakku ya. Jadi langsung aja dijawab di sini. Jadi dicampur dia, ada yang pilihan ganda, ada yang isian, ada yang Korea. Oke? Jadi dikerjakan. Di sini kan sudah disediakan, oke? Bu. Ya, dibaca dengan gini ya. Tapi tulis namanya. Silakan dibaca dengan TV. Di sini caranya mampu ya. Gimana bisa ditulis kalau diangkat? Di soalnya, ya. Ya, coba kalau ya begitu. Jangan kerjasama, deh.
Amel mana Amel tadi? Udah jadi Amel? Mel? Oh ini dia. Udah jadi Nanda Amel. Tinggal berapa? Berapa nomor? Ya, ada yang sudah jadi. Tunggu temannya dulu, ya. Bola. Bola. Ya, ya, ya. Ini banyak yang jadi, ya. Tinggal beberapa orang lagi. Kita tunggu temannya, ya. Semuanya selesai. Nah, nada orang sudah jadi. Tinggal berapa? Satu. Ya tinggal satu nomor katanya nada orang. Yang penting kerja sendiri, ya. Kalau nyontek itu tidak bagus, tidak baik. Tidak jujur jadinya kalau nyontek, ya. Sudah ya? Bu, ada apa? Kenapa? Kenapa Nazila? Ya silakan, sudah jadi Ibu lihat semuanya. Silakan silakan dikumpulkan evaluasinya. Ya. Sudah jadi kan? Ya, kalau sudah silakan ayo sini, maju kumpulkan. Sudah tadi, sudah. Ayo. Sudah. Ayo kelompok berapa yang belum ini? Sianju Hamza sudah. Ya. Nazila sudah. Edi naik. Ayo sudah semua. Ya. Oh ya. Kenapa nonton guru kan di belakang? Ayo, silakan duduk yang rapi. Oh ya, tapi ini belum dikumpulkan ya. Silakan.
Ya, anak-anakku, tadi kita sudah belajar ya dari awal sampai akhir. Buku harapkan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, ya sekarang kalau tadi pembukaannya dipimpin oleh salah satu guru, sekarang kita akhiri juga dengan doa ya anak-anakku yang akan dipimpin oleh tadi Bu Guru lihat ini sangat aktif dalam diskusi kelompok Bu lihat. Nanda Kauri. Ya silakan